030502039. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kuliah saya pada mata kuliah Perancangan Arsitektur 5 di jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Peningkatan ekonomi di Kota Palangkaraya berdampak pada kebutuhan dari rental office, yang dimana rental office ini adalah bangunan untuk mewadahi kegiatan atau aktivitas ekonomi dari perusahaan-perusahaan yang menyewa rental office itu. Pada kesempatan ini, saya merancang kantor sewa atau rental office dengan konsep hemat energi yang menerapkan pendekatan analogi simbolik dan juga ekologis arsitektur. Penerapan konsep hemat energi ditekankan pada orientasi bangunan, selubung bangunan, penerangan di siang hari, dan juga arah sirkulasi udara. Pada perancangan ini, saya menerapkan bahwa sisi terluas atau bagian terluas dari bangunan itu berorientasi ke arah utara dan selatan, dan area bukaan itu mengarah ke timur dan barat, namun juga ditutupi dengan shear wall agar tidak langsung menerima cahaya matahari. Kemudian, saya juga menerapkan selubung bangunan di antara gedung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di antara setiap gedung ini memiliki selubung bangunan dengan luas 6 meter. Luas dari selubung bangunan ini sudah diperkirakan dan juga sudah diperhitungkan agar udara dapat memenuhi atau mencukupi kebutuhan penghawaan di dalam ruangan. Selubung udara dan penerangan di siang matahari didukung dengan adanya bukaan-bukaan pada bangunan. Tadi adalah penjelasan singkat mengenai konsep sistem hemat energi yang saya terapkan pada bangunan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian site. Site atau tapak dari bangunan ini berada di Jalan Geobo 11. Pengambilan site ini berdasarkan rencana detail tata ruang Kota Palangkaraya, yang dimana site ini berada tepat di kawasan yang akan direncanakan sebagai kawasan perkantoran. Selain itu juga dengan adanya rancangan ataupun rencana kawasan RTH di sekitar site juga menjadi pendukung serta pertimbangan orientasi rancangan. Di sekitaran site terdapat perkantoran, yaitu perkantoran pemerintahan Kota Palangkaraya yang baru, dan juga ada beberapa universitas ataupun perguruan tinggi. Dan juga karena di sekitaran site bukan merupakan kawasan perumahan ataupun permukiman penduduk. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian transformasi desain. Pada tahap sketsa ide bentuk, saya mengambil pendekatan analogi simbolik yang dimana merupakan tipe analogi yang menggunakan makna tertentu secara tersirat yang dapat diaplikasikan pada desain arsitektur. Dan dalam proses mendapatkan bentuk menggunakan analogi simbolik, saya menggunakan ide bentuk kupu-kupu yang dimana kupu-kupu adalah satu bentuk dari proses metamorfosis yang sempurna atau yang disebut dengan polometabola, yang dimana proses perkembangan itu dapat menjadi doa bagi para penyewa ataupun perusahaan-perusahaan yang menyewa di kantor sewa tersebut agar dapat mendapatkan hasil yang memuaskan dari proses yang tidak mudah. Maksud saya bukan berarti saya mendoakan bahwa penyewa-penyewa itu mendapatkan proses yang tidak mudah, namun dapat kita tarik sebuah pembelajaran bahwa dari setiap proses itu pasti memiliki hasil-hasilnya yang sesuai dengan prosesnya sendiri. Pada tahap transformasi bentuk dari kupu-kupu sudah melalui banyak tahap pengurangan dan penambahan massa bentuk, yang dimana pengurangan dan penambahan massa bentuk itu dipengaruhi dari arah datangnya sirkulasi udara dan juga dari arah datangnya matahari serta aspek-aspek lainnya yang dapat mendukung sistem atau konsep hemat energi pada bangunan rental office. Pada perancangan saya menghadirkan beberapa hal, yaitu yang pertama, sirkulasi parkir kendaraan ke dalam gedung parkir, kemudian sirkulasi untuk drop off, kemudian sirkulasi tidak parkir, sirkulasi dari kendaraan darurat ataupun kendaraan servis, kemudian sirkulasi dari pejalan kaki. Selain itu juga untuk mendukung konsep hemat energi, saya juga menerapkan sistem Smart Work Innovation yang dimana setiap pijakan dari para pejalan kaki dapat menghasilkan energi, yaitu energi listrik. Kemudian sebagai bentuk dari penerapan ekologi arsitektur, saya juga menerapkan seperti penggunaan vegetasi lokal seperti ramin dan lain sebagainya, yaitu vegetasi yang dapat tumbuh di daerah rawa-rawa yang dimana site ini juga merupakan daerah rawa-rawa. Kemudian saya juga menghadirkan embung sebagai wadah untuk menampung air agar site ataupun sekitar site tidak berpotensi banjir ataupun ada air yang tergenang. Pada bagian analisa efisiensi energi bentuk dari pencahayaan, saya menerapkan beberapa respon, yaitu dengan menggunakan secondary skin, yang dimana secondary skin ini merupakan adalah solar panel, yang dimana solar panel ini dapat menyerap energi matahari yang akan diubah menjadi energi listrik. Dan juga saya menerapkan
atau memberi vegetasi berupa lekuannya dan atau lain sebagainya, yang dimana vegetasi tersebut adalah untuk menerapkan sistem ekologi, yang dimana sistem ekologi ini nanti akan mendatangkan atau mengundang burung-burung ataupun kupu-kupu untuk sebagai habitat mereka. Selain itu juga, sebagai bentuk dari ekologi arsitektur, saya menggunakan material rotan sebagai secondary skin pada bangunan ataupun pada bagian gedung yang ini dan yang ini. Bangunan gedung ini juga menerapkan sistem panen air hujan, yang dimana air hujan akan ditampung dan diolah untuk dimanfaatkan. Pada bagian gedung, ini adalah gedung parkir, ini juga gedung parkir, kemudian ini adalah gedung-gedung pertemuan, yang dimana pada lantai 1 dan 2 itu terdapat bank ataupun seperti kafetaria, kafe, dan lain sebagainya. Kemudian di setiap lantai juga terdapat restoran-restoran seperti ada restoran nasional, internasional, dan juga restoran dari restoran lokal. Untuk sistem ataupun untuk aktivitas kegiatan kantor sewa dari para penyewa itu dikhususkan pada bagian gedung ini dan gedung ini, yang dimana bertujuan untuk memisahkan alur sirkulasi dan meningkatkan tingkat privasi dari para pengguna kantor sewa itu tersendiri. Untuk menuju ke gedung ini dan gedung ini, para pekerja dari kantor sewa harus melalui gedung ini dan gedung yang ini. Kemudian dari gedung ini nanti akan ditemukan atau akan menemui akses gate, yang dimana dari akses gate itu akan menyaring ataupun akan memisahkan sirkulasi antara pengguna kantor kerja, pengguna kantor sewa, dan juga para pengunjung ataupun orang yang memiliki kepentingan atau keperluan dengan pengguna dari kantor sewa itu sendiri. Untuk gedung parkirnya, terdapat 2 gedung parkir, yang dimana masing-masing gedung parkir terdapat 2 lantai. Dari tiap gedung parkir ini juga memfasilitasi untuk parkir dari mobil, motor, sepeda, ataupun kendaraan servis lainnya. Dan juga sebagai bentuk penerapan dari ekologis arsitektur, bangunan ini mengutamakan ataupun berusaha menerapkan bangunan dengan konsep panggung, yang dimana bangunan tidak langsung menapak secara utuh ke permukaan tanah. Dan untuk sistem strukturnya, bangunan ini dibantu oleh penggunaan shear wall dengan ketebalan 80 cm dan juga dengan penggunaan kolom-kolom dengan diameter 1 meter. Gedung yang menerapkan sistem ekologi arsitektur dengan menggunakan bangunan panggung adalah gedung parkir dan juga gedung kantor sewa ataupun gedung untuk aktivitas bekerja. Terdapat konsep efisiensi energi juga tidak lepas dari rencana dari interior kantor sendiri, di mana pada bagian kantor CEO, kantor pekerja, kantor administrasi itu dilengkapi dengan penggunaan AC, tapi tidak menggunakan AC pada bagian sirkulasi ataupun pada bagian koridor bagian dalam untuk menghemat energi. Kemudian pada bagian janitor juga tidak menggunakan AC. Kantor sewa ini juga memiliki fasilitas berupa co-working space pada beberapa lantai, yang dimana adalah lantai yang merupakan bagian dari lantai para pekerja ataupun para karyawan secara umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebih saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.